wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah teori grup akan menjelaskan pembahasan soal mengenai materi homomorfisme grup. Untuk soal yang pertama, grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah grup bilangan bulat dan merupakan operasi penjumlahan dan bilangan real selain 0 dengan operasi perkalian. Fungsi f dipetakan dari bilangan bulat ke bilangan real, didefinisikan fx sama dengan 2 pangkat x. Tunjukkan bahwa f suatu homomorfisme dan tentukan kernelnya. Penyelesaiannya, untuk menentukan homomorfisme, maka pemetaan f harus memenuhi syarat f a ditambah b sama dengan fa dikali fb. Jika a, b elemen bilangan bulat, maka fa sama dengan 2 pangkat a, fb sama dengan 2 pangkat b, dan a ditambah b elemen bilangan bulat. Sehingga f a ditambah b sama dengan 2 pangkat a ditambah b sama dengan 2 pangkat a dikali 2 pangkat b sama dengan fa dikali fb. Karena f memenuhi syarat di atas, maka f adalah suatu homomorfisme. Kemudian, elemen identitas pada bilangan real dengan operasi perkalian adalah 1. Maka fa sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat a. A sama dengan 0, maka dari itu kernel dari f adalah 0. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Diketahui R dengan operasi penjumlahan adalah grup bilangan real dan C0 dengan operasi perkalian adalah grup bilangan kompleks tanpa 0. Pemetaan f dari R ke C0 didefinisikan oleh fa sama dengan cos A ditambah I kali sin A untuk setiap A elemen R atau elemen domainnya ini. Untuk menunjukkan bahwa f suatu homomorfisme. Untuk menunjukkan bahwa f suatu homomorfisme, maka pemetaan f harus memenuhi syarat fa ditambah b sama dengan fa dikali fb. Dengan penjumlahan ini merupakan operasi dari grup pertama atau R, dan perkalian ini merupakan operasi dari grup kedua atau C0 atau kodomainnya. Lalu langsung saja langkahnya. Jika A, B elemen R, maka FA sama dengan cos A ditambah I sin A, dan FB sama dengan cos B ditambah I sin B, dan A plus B elemen domainnya atau R. Sehingga FA plus B sama dengan cos A plus B ditambah I sin A plus B. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari definisinya FA sama dengan cos A plus I sin A, maka kalau FB maka menjadi cos A plus B ditambah I sin A plus B. Seperti itu. Lalu, cos A plus B ini kan merupakan kosinus dua sudut. Maka dapat dijabarkan menjadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B ditambah I dikali sin A plus B. Ini juga merupakan sinus penjumlahan dua sudut. Sehingga I dikali sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Lalu I kita kalikan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B menjadi cos A cos B dikurangi sin A sin B ditambah I kali sin A cos B ditambah I kali cos A sin B. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi cos A plus I kali sin A dikali cos B ditambah I kali sin B. Ini sama dengan persamaan ini dapat kita buktikan. Misalnya cos A dikali cos B itu kan cos A kali cos B. Lalu cos A dikali I sin B itu kan I cos A sin B. Lalu I sin A dikali cos B menjadi I sin A cos B. Dan I sin A dikali I sin B menjadi minus sin A kali sin B. Kenapa? Karena imajiner dikalikan dengan imajiner akan menghasilkan negatif 1. Seperti itu. Lalu kita ketahui bahwa cos A ditambah I kali sin A itu kan definisi dari FA, dan cos B ditambah I sin B merupakan definisi dari FB. Maka dapat kita tuliskan FA plus B sama dengan FA dikali FB. Maka kesimpulannya F merupakan suatu homomorfisme.
Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan latihan soal nomor 3, yaitu di sini ada soal diberikan grup R bintang. R bintang adalah bilangan real kecuali 0 dengan operasi perkalian. Dengan fungsinya memetakan dari R bintang ke R bintang. Didefinisikan sebagai fx sama dengan mutlak x. Kemudian kita disuruh untuk membuktikan bahwa fa kali b sama dengan fa kali fb, serta tentukan kernelnya. Untuk langkah pertama, kita akan membuktikan bahwa fa kali fb sama dengan fa kali fb ini merupakan suatu homomorfisme. Ya, jadi di sini kan fa kali fb sama dengan mutlak a kali b. Kenapa? Karena di sini di soalnya didefinisikan bahwa fx-nya itu sama dengan mutlak x. Jadi fa kali b ini sama dengan mutlak a kali b. Selanjutnya kita dapat jabarkan menjadi mutlak a dikali dengan mutlak b. Demikian sehingga dapat menjadi fa kali fb ini. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa fa kali b sama dengan fa kali fb, yang artinya bahwa fungsi ini terbukti homomorfisme. Selanjutnya kita disuruh untuk menentukan kernelnya. Untuk menentukan kernel, sebelumnya kita dapat ketahui bahwa kernel F merupakan A elemen dari R bintang dengan FA sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini di soalnya itu didefinisikan bahwa fx sama dengan mutlak x. Nah, mutlak x itu kan nilainya bisa sama dengan 1 atau minus 1. Jadi di sini fa sama dengan 1 dan sama dengan mutlak a. Jadi kita dapatkan nilai dari mutlak a itu sama dengan 1 dan juga minus 1. Sama dengan minus 1. Setelah itu dapat kita simpulkan, kita mendapatkan kernel dari F adalah minus 1 dan 1. Begitu, terima kasih. Kemudian untuk contoh soal nomor 4, misalkan G adalah grup matriks 2x2 dengan entry-entry bilangan real dengan operasi penjumlahan, dan G aksen adalah grup himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Didefinisikan V adalah pemetaan dari G ke G aksen dengan aturan matriks A, B, C, D dibawa ke A plus D. Tentukan apakah V termasuk homomorfisme. Nah, V akan homomorfisme apabila pemetaan dari G yang mana merupakan matriks 2x2 dengan entry-entry bilangan real dengan operasi penjumlahan dikenai aturan matriks A, B, C, D dibawa ke A plus D. Hasilnya merupakan G aksen yang mana merupakan himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita ambil sebarang dua elemen di domainnya, yang mana merupakan G. Misalnya A1, B1, C1, D1, dan A2, B2, C2, D2. Nah, kemudian kita definisikan matriks ini dengan cara dikenai aturan yang diminta di soal. Nah, di soal kan diminta dibawa ke A plus D, sehingga kita hanya ambil entry A dan D-nya saja, sehingga V A1, B1, C1, D1 sama dengan A1 plus D1. Hal yang sama kita lakukan untuk matriks yang kedua, sehingga didapatkan A2 plus D2. Kemudian kita cek apakah V dari matriks yang pertama ditambah matriks yang kedua, hasilnya merupakan pemetaannya yaitu G aksen atau tidak. Nah, langsung saja V A1, B1, C1, D1 plus A2, B2, C2, D2. Nah,
kita gunakan aturan penjumlahan matriks seperti biasanya, yaitu A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2, D1 plus D2, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian, karena yang diminta di soal aturannya adalah dibawa ke A plus D, sehingga kita juga ambil hanya entry A dan D-nya saja. Sehingga didapatkan A1 plus A2 dalam kurung plus D1 plus D2 dalam kurung. Nah, karena ini merupakan operasi penjumlahan, dapat kita kenai sifat komutatif. Kita kelompokkan yang sama, yaitu A1 plus D1 dalam kurung dan plus A2 plus D2 dalam kurung. Seperti ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah definisikan bahwa A1 plus D1 itu merupakan V dari A1, B1, C1, D1. Dan A2 plus D2 merupakan V dari A2, B2, C2, D2. Sehingga bisa kita gantikan seperti ini. Nah, kita dapatkan hasilnya V A1, B1, C1, D1 plus V A2, B2, C2, D2. Sehingga terbukti bahwa V merupakan homomorfisme karena setelah kita operasikan, pemetaannya merupakan G aksen. Ini kan memenuhi. Dia merupakan himpunan bilangan real, kemudian dia memuat operasi penjumlahan. Sehingga terbukti bahwa V merupakan suatu homomorfisme. Baik, selanjutnya ke nomor 5. Misalkan K, yaitu himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian, dan L, yaitu himpunan bilangan positif dengan operasi penjumlahan, adalah suatu grup yang didefinisikan fungsi f memetakan K ke L dengan FA sama dengan log A untuk setiap A elemen K. Apakah fungsi tersebut merupakan homomorfisme? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memperhatikan dahulu untuk setiap grupnya. Itu ada grup K dengan himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian, dan juga grup L dengan grup himpunan bilangan positif dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Nah, yang didefinisikan fungsi f memetakan K ke L. Nah, jadi nanti itu untuk outputnya itu grup K yang dimana perkalian akan memetakan ke grup L dengan operasi penjumlahan dengan fungsi f ini. Nah, dengan fungsi f-nya itu FA sama dengan log A untuk setiap A elemen K. Nah, apakah fungsi tersebut merupakan homomorfisme? Nah, untuk memperlihatkan f adalah suatu homomorfisme, maka harus diperiksa bahwa untuk semua A, B elemen G berlaku FA kali B sama dengan FA ditambah FB. Nah, yang pertama kita ambil sebarang A, B elemen G, lalu kita definisikan ke fungsinya, yaitu untuk FA sama dengan log A. Nah, untuk FB sama dengan log B. Nah, lalu kita kalikan FA kali B itu sama dengan log A kali B. Nah, log A kali B ini kita tahu bahwa sifat logaritma kan ada log A kali B itu sama dengan log A plus log B, menjadi log A plus log B. Nah, kita tadi udah definisikan kan untuk log A itu kan sama dengan FA, dan untuk log B itu sama dengan FB, sehingga didapat hasil FA kali B sama dengan FA plus FB. Nah, karena FA kali B sama dengan FA plus FB, maka sudah terbukti bahwa F suatu homomorfisme. Berikut adalah referensi yang kami gunakan saat membuat video mengenai homomorfisme grup.